Bismillahirrahmanirrahim. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami buka syarahan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertepatan dengan 27 Rajab, hari ini kita memperingati salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlakul karimah di era digitalisasi. Sebelum kita membicarakan mengenai peristiwa Isra Mi'raj, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu arti kata Isra Mi'raj. Istilah Isra Mi'raj berasal dari bahasa Arab, kata Isra atau Sara yang artinya perjalanan di malam hari, dan Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah lalu menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Sesuai dengan maknanya, Isra Mi'raj terdiri dari dua peristiwa yang saling berhubungan. Pada masa itu, Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang mendalam akibat paman yang selama ini menjadi pelindungnya, yaitu Abu Thalib, dan istri tercintanya Siti Khadijah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Allah hendak menghibur Nabi agar tak lagi bersedih dengan menunjukkan bukti keagungan dan kasih sayang kepada para hambanya. Namun sebetulnya ada tujuan utama lain yang hendak Allah berikan kepada Nabi. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dan dua malaikat lain untuk mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra Nabi Muhammad bermula ketika malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menuju sumur Zamzam untuk dibelah dadanya dengan maksud membersihkan hati Nabi Muhammad seperti ketika beliau masih kecil. Setelah dada Nabi Muhammad dibelah, kemudian malaikat Jibril membuang sebagian dari setan yang ada di hati Nabi sebelum menutup kembali dada beliau. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kemudian melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Keduanya menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat dengan mengendarai buruk. Buruk merupakan binatang sejenis burung yang dapat bergerak dan terbang sangat cepat. Sesampainya
di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk menjadi imam dan melakukan sholat malam. Serangkaian peristiwa Isra Miraj yang dialami oleh Nabi Muhammad tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ialah surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, saat berada di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam yang langsung mengenalinya. Dan beliau memberi salam, dan kemudian Nabi Adam menyambut dan membalas salam serta mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kemudian melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Di sana Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Sementara di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris. Dan di langit kelima ada Nabi Harun. Sementara di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Setelah Nabi Muhammad melampaui langit ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa lagi menemani karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kemudian menuju Baitul Ma'mur untuk menghadap kepada Allah. Pada saat itulah Allah menurunkan perintah salat sebanyak 50 kali dalam sehari untuk umat Islam. Nabi Muhammad pun kembali, namun ketika melewati Nabi Musa, beliau disarankan untuk meminta keringanan waktu salat. Nabi Muhammad sampai mondar-mandir beberapa kali untuk meminta keringanan waktu salat, hingga pada akhirnya diputuskan menjadi 5 waktu salat dalam sehari. Saat diminta oleh Nabi Musa untuk kembali meminta keringanan, Nabi Muhammad menolak karena beliau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah rela menerima perintah tersebut. Sekembalinya Nabi Muhammad ke Mekah, beliau menceritakan peristiwa Isra Miraj yang dialaminya kepada para pengikutnya. Peristiwa Isra Miraj menjadi salah satu tanda kebesaran Allah, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sebagai makhluknya yang paling mulia. Karena beliau hanya satu-satunya makhluk langit yang bisa melakukan perjalanan dari Mekah hingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah secara langsung. Maka dari itu, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar selalu mendapatkan berkah dan perlindungannya. Semoga peringatan Isra Miraj kali ini menjadi refleksi kita bersama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengejar kesempurnaan iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah. Inilah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.